lebih bisa dijadikan parameter sebagai live action adaptation. What built our culture. Our way of life. Keeping it alive is our duty. Oh, brother, this guy stinks! Kau orang yang suka membeda-bedakan jenis, tidak dewasa, tidak berilmu. Sebenarnya aku malu menjadi saudaramu. Tidak terasa, sudah 1 tahun lebih Netflix membuat live action Avatar, adaptasi langsung dari animasi terbaik sepanjang masa. Dan ya, memang serial ini mendapatkan respon yang cukup baik dan sering disebut bahwa ini lebih baik daripada film tahun 2010-nya. Ya, standarnya nggak tinggi juga sih. Serial ini memang mendapatkan banyak sekali review positif dari reviewer-reviewer Indonesia. Bahkan katanya serial ini sangat perfecto. Dan aku pun pada kali itu memang percaya-percaya saja dan menikmati serial ini apa adanya. Tapi jujur saja, serial ini cukup mudah untuk kulupakan, dan setelah melakukan rewatching beberapa bulan lalu, aku punya opini yang berbeda tentang serial ini. Menurutku serial ini masih terlalu kurang untuk disebut bagus atau bahkan dibilang perfect. Dan aku nggak mau dibilang so edgy atau so elite atau gimana. Aku cuma mau menyampaikan opini pribadi. Jadi jika mau didengarkan juga tidak apa-apa. Jika tidak mau didengarkan ya nggak masalah sih. Jadi mungkin alasan mengapa opiniku sedikit berubah adalah karena aku baru saja menyelesaikan serial animasinya. Dan aku bisa bilang kalau serial ini tidak punya rasa hormat terhadap materi aslinya. Tapi kostumnya mirip bang sama animasinya. Terus case-nya juga mirip bang sama animasinya. Apa sama Momo juga mirip sama kartunya bang? Ya, semua itu benar, tetapi jangan menilai buku dari sampulnya saja. Jadi langsung saja kita bahas per episode, dari episode 1 sampai episode 8. Kita bahas kekurangannya dan juga kita bandingkan dengan versi animasinya. Gimana? Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut. So, episode 1 ini meringkas 3 episode dari serial animasinya menjadi 1 episode. Dan harusnya ini bisa efektif sih. So, episode pertama dari animasinya kita diperkenalkan dengan karakter-karakternya, dunianya, dan juga sedikit latar belakang dari para karakter utama. Dan episode ini sangat brilian dalam memberikan informasi yang cukup bagi para penonton, sekaligus tetap menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi yang akan diungkap di waktu yang tepat. Episode dibuka dengan Katara dan Sokka. Kita diberitahu kalau Katara adalah gadis yang keras kepala dan bisa mengendalikan air, sedangkan Sokka adalah orang yang sedikit seksis dan selalu meremehkan kekuatan adiknya. Karena sifat Sokka inilah mereka pun akhirnya bertengkar dan Katara akhirnya secara tidak sengaja melepaskan si Avatar. Dan para penulis ini cukup pintar untuk menyembunyikan plot twist dari Aang dan juga penonton. Di episode 3, Aang dan Katara mengunjungi Air Temple dan mereka bertemu dengan Momo dan juga apa. Perlu diingat di sini Aang tidak tahu apa yang terjadi dengan semua teman-temannya. Katara dan Sokka masih menyembunyikan fakta ini, sedangkan Aang sangatlah bersemangat untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan ketika momennya tiba, They were here? dan momen ini sangatlah efektif. Bayangkan saja anak 12 tahun melihat semua teman-temannya telah digenosida. Adegan ini juga sangat efektif untuk membangun ikatan antara Katara dan Aang. Karena di sini Katara lah yang menenangkan si Aang. Dan ini benar-benar momen yang sangat bagus dan juga sangat mengejutkan, karena penulisnya ini tahu kapan untuk mengungkapkan hal ini. Karena plot twist itu nggak akan efektif kalau lu nggak membangun karakter dan dunianya terlebih dahulu dan nggak berpikir 2 kali sebelum memberikan informasi. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana Netflix mengacaukan hal ini. Dan baru pembukaannya saja kita sudah dikasih lihat pertarungan. Karena ya penonton bakal matiin TV kalau kita nggak kasih lihat aksi dulu. Dan dari adegan awal ini aja kita bisa lihat kalau penulisnya ini emang kurang kompeten. Gak hanya adegan ini benar-benar gelap banget, karena ya gue nggak bisa ngelihat apa-apa walaupun gue udah nonton dengan resolusi 1080p. Tetapi mereka juga langsung ngasih eksposisi tepat di 10 menit awal. Untuk apa kalian menjelaskan semua rencana kalian kepada orang yang nantinya akan kalian bunuh? Dan yang gue maksud dengan semuanya itu benar-benar semuanya anjing. Dari A sampai B dijelasin semua dong. We'll be prepared for the attack. When your king receives those plans, he will redirect his forces to your borders and rally the support of the other nations, the water tribes and the air nomads in the entire world.
Turn that on. Tinggal bilang saja kalau mereka telah dijebak dan kemudian tunjukkan rencana si Raja Api ini. Karena tidak semua informasi harus dijelaskan kepada penonton. Biarkanlah penonton berspekulasi, sama halnya seperti di versi animasinya. Dan entahlah apakah adegan ini memang perlu dimasukkan dalam serial ini atau tidak, karena ya itu menghilangin elemen misterinya. Dan mungkin aja mereka masukin adegan ini untuk menjadikan serialnya lebih dewasa gitu. Gini, bukan karena itu animasi itu bisa dianggap remeh. Bukan karena itu animasi jadi orang dewasa nggak bisa menikmatinya. Bukan karena itu adalah animasi jadi ceritanya nggak bisa kita anggap serius. Yap, Avatar memang kekanak-kanakan dan tingkat kekerasannya memang tidak selevel dengan versi Netflix. Tetapi bukan berarti ceritanya ini bisa dianggap remeh dan juga tidak memiliki kedalaman. Karena sejauh ini cerita dari Avatar versi animasi jauh lebih dewasa dalam hal storytelling ketimbang versi Netflixnya. Dan gue akuin adegan tarungannya memang benar-benar bagus untuk menunjukkan betapa brutalnya pengendali api. Tetapi mereka harusnya bisa berhenti di sini dan langsung potong saja ke bagian Katara dan Sokka ketimbang menunjukkan genosida pengendali udara. Karena nantinya adegan di mana Aang mengetahui tentang kematian teman-temannya akan kurang berdampak dan tidak lagi menjadi plot twist. Karena jika dipotong di bagian yang tadi, penonton akan penasaran dengan apa yang terjadi dengan pengendali udara, mengingat si Aang ini bisa selamat. Mungkin saja kan pengendali udara lain bisa selamat, tapi enggak. Mereka langsung saja potong ke bagian prolog, di mana kali ini bukan Katara yang membacakan prolognya, tetapi Avatar Kyoshi. Gini, prolog di animasinya itu bukan sekedar keren-kerenan saja. Selain menjelaskan apa yang terjadi dengan dunia Avatar, prolog ini juga merupakan pengingat kalau serial ini berdasarkan point of view dari Katara. Dan ya, prolog ini juga menunjukkan kalau Katara ini adalah orang yang optimistik. But I believe Aang can save the world. Bayangin, lu bisa ngejelasin karakter hanya dari prolog aja. Sedangkan di versi actionnya, Kyoshi adalah yang menjelaskan prolognya. Dan mereka memberikan informasi terlalu banyak di bagian prolog ini. Dan aku masih nggak paham kenapa mereka menyuruh Kyoshi untuk menjelaskan prolog. Oh ya, karena Kyoshi ini karakter yang paling populer. Bukti lain kalau mereka benar-benar nggak peduli sama animasinya dan nggak tahu apa sebenarnya Avatar itu. Dan kita pun diperlihatkan dengan kematian para pengendali udara. Avatar animasi itu untuk anak kecil. Ini serial dewasa mirip Game of Thrones. Aku nggak masalah kalau kreatornya mau membuat serial ini lebih dewasa dan lebih mirip Game of Thrones. Tapi perlu diingat, ngebuat serial dewasa itu bukan cuma nampilin darah. Dan ada perubahan kecil pada plot genosida ini karena si Aang bukannya melarikan diri, dia hanyalah refreshing saja. Dan ini bukan masalah yang besar, tetapi untuk plot selanjutnya, kemarahan si Bumi, si Avatar Kyoshi, dan Avatar lainnya kepada Aang jadi kurang berdampak karena Aang melarikan diri bukan karena dia tidak bertanggung jawab, tetapi cuman kecelakaan biasa saja. Dan ini sekaligus merusak karakter Aang karena dia bukan lagi anak yang tidak bertanggung jawab yang harus belajar untuk memperbaiki semua kesalahannya, tetapi cuman karakter biasa yang harus memperbaiki kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan. Dan bukan salahnya juga. Dan ya, satu hal yang belum gue mention itu adalah dialognya. Karena gue sedikit mengerti dengan bahasa Inggris, jadi ya mungkin itu adalah alasan kenapa gue notice. Ingat di versi animasi di mana kita tahu Aang adalah anak yang ceria, cuman dari tingkah lakunya dan juga jokes-jokes yang dia keluarkan. Di versi live actionnya ini bukannya menunjukkan kalau Aang itu adalah anak yang sangat kekanak-kanakan, mereka malah menjelaskan karakter Aang dan Aang menjelaskan ini ke penonton. But I know who I am. I like to play airball and eat banana cakes and goof off with my friends. That's who I am. You can't just have your characters announce how they feel. That makes me feel angry. Dan ini merupakan masalah terbesar dari adaptasi ini karena dialognya ini benar-benar buruk banget. Mereka nggak bisa menyimpan misteri, memberi kesempatan kepada penonton untuk berteori atau menganalisa karakter-karakter ini. Karena alih-alih melakukan tersebut, mereka malah menyuruh karakter-karakter ini menyebutkan sifat mereka, motivasi mereka, dan semua yang terjadi. Ada salah satu contoh di mana
Zuko sedang bertengkar dengan Iroh, dan pertengkaran ini kurang manusiawi karena Zuko menjelaskan semua motivasinya, semua backstory-nya, dari mana dia berasal, kenapa dia diusir dan lain-lain, langsung ketika dia diperkenalkan. Every whisper of the Avatar, and I'll keep doing it for another 3 years if I have a father has banished me until I find the Avatar, and that's exactly what I'll do. Sedangkan di versi animasi, kita mengetahui masa lalu Zuko secara pelan-pelan karena ya penulis kartun Nickelodeon ini ternyata lebih kompeten ketimbang penulis seri $150 juta buatan Netflix. Dan untuk memastikan kalau penonton tidak lupa dengan prolognya, mereka menyuruh Granny untuk menjelaskan semua backstory dari Avatar dari awal hingga akhir. Dan sampai di sini saya bisa memastikan kalau penulisnya ini menggunakan ChatGPT untuk menulis Avatar ini. Dan mereka tidak pernah menonton serial animasinya karena ya mereka membaca Wikipedia sebagai bahan dasar untuk menulis skrip. Karena bahkan di animasinya pun yang karakternya karakter kartun itu nggak pernah ada satu dialog di mana mereka menjelaskan sebanyak ini. Dan aku oke jika dialog-dialog seperti ini, dialog-dialog eksposisi seperti ini diulang sekali-sekali. Tetapi sepanjang 8 episode, dialog ini akan diulang-ulang terus-menerus agar kalian sebagai penonton tidak lupa dengan apa cerita Avatar sebenarnya. Dan yap, adegan di mana Aang mengetahui kalau Gyatso dan kawan-kawannya sudah tewas menjadi kurang berdampak karena Grand sudah menjelaskan semua yang terjadi, dan Aang pun sudah mengetahui dan sadar dari awal kalau teman-temannya ini semua sudah tewas. My friends, everyone I know, they're all gone. Dan bukannya Katara yang menenangkan si Aang, mereka malah menyuruh Gyatso untuk menenangkan si Aang. Padahal Gyatso bukanlah karakter yang penting-penting banget di versi animasinya. Avatar itu tentang Katara, Aang, Sokka dalam perjalanan mereka menuju pendewasaan diri. Dan Netflix sudah mengubah hati dari Avatar dengan menjadikan karakter-karakter ini bukan lagi fokus utama, karena alih-alih proses pendewasaan Katara, Aang, dan Sokka, Avatar versi Netflix lebih ke legenda dan juga cerita Avatar di mana Aang kali ini sudah lebih dewasa dan harus menjalani tugas-tugas Avatar. Untuk lebih jelasnya ya, Avatar itu cerita yang digerakkan oleh karakter, bukan sebaliknya. Dan dengan skrip seperti ini, mereka berani-beraninya mengusir penulis asli dari Avatar itu. Dan aku sangat berharap kalau mereka menonton versi M. Night Shyamalan, karena dengan begitu mungkin saja mereka bisa belajar dari kesalahan film tersebut.